selamat malam. Malam. Ya, kita malam ini kita ngobrol-ngobrol sedikit. Kita deketin dulu ya kameranya. Dengan anggota Pinolope ini namanya siapa? Jidan. Kurniawan. Nah, dengan Jidan Franky alias Yonglek. Oke. Nah, bersama yang sebelahnya ini siapa? Mang Yayan. Ya, Mang Yayan ini adalah gegeduknya Pinolope juga ya. Oke guys, kita sedikit ngobrol-ngobrol aja. Yonglek, selama di Pinolope apa kesannya? Kesannya sih yang mana? Nanya kau siapa? Salah. Kan Yonglek baru bergabung nih 2 bulan terakhir ya. Iya. Nah, bagaimana tuh di Pinolope, seperti apa itu? Solid sih orang. Solid ya? Apalagi kira-kira? Baik-baik semua. Kalau maboknya suka? Mabuknya juga. Aduh. Gak usah diomong sih. Oh ya, nggak boleh diomongin ya. Iya. Jadi untuk kedepannya seperti apa? Makin maju lah. Maju ke Sukses. depan ya gitu ya. Silakan maju. Ya guys, kita malam ini kedatangan tamu. Cuman mau ngobrol aja. Jauh tamunya. Tamu jauh. Iya. Tuan hari Dari ini Bandung. Yonglek sedang berbahagia ya. Iya. Berbahagia. Bahagia lumayan. Ya. Ya, Mang Ayan boleh ceritakan sedikit Mang Ayan sejarahnya Pinolope kita ini seperti apa? Sejarahnya kalau ceritain cukup panjang Ya, ya intinya aja lah. Yang biar yang melihat nanti sedikit tahu lah historinya Pinolope awal. Perjuangan sih, intinya banyak perjuangan, banyak masalah, banyak itu. Ya untuk menghidupkan Pinolope pasti banyak rintangan lah intinya. Penuh kesan, penuh duka, penuh cerita. Tapi alhamdulillah masih ada walaupun gak banyak. Sesuai slogannya ya, Iya. setik tapi fanatik. Oke. Fanatik. Untuk saat ini Mang Ayan seperti apa nih kondisi Pinolope sekarang ini? Kondisi ini kalau dibilang turun enggak, dibilang naik juga enggak. Tapi berusaha untuk menaikkan lagi gitu. Ya, Memajukan lagi. itulah. Oke, sekarang Yonglek lagi lah. Banyak yang saya mau nanyakan nih ke anggota baru. Apa-apa biar yang lainnya melihat. Jadi kalau mau masuk Viking Batam, khususnya kalau Pinolope. Pinolope itu apa sih? Pinolope itu sob? Apa? Lek, Pinolope itu apa sih? Orang nanti penasaran nanya di komentar itu, nanti silakan tanyaan aja. Kita Apa? langsung bongkar. Tulangnya kau orang siapa? Lebih gitu nyawa. Apa sih Pinolope itu? Menurut Yonglek? Pino itu panjang. Mancung. Hidung panjang itu ya? Iya. Pinocchio, kalau itu Pinocchio. Ya kepanjangannya apalah Pinolope itu? Nggak tahu. Iya. Mungkin Mang Yayan bisa kasih gambaran Pinolope itu apa Mang Yayan? Sebenarnya Pinolope itu dulu apa ya? Tapi sekarang dibilang diganti sama Mang Indra jadi I love Persib. Viking Nongsa Lo Persib mungkin Iya. ya. Iya. Berarti kecintaan ke Persib tetap tumbuh. Iya. Abadi. Nah, ada dalam hati kita ya kan. Berarti darah. Oke, apa lagi ya? Banyak sih. Ya, kita ngobrol santai aja. Intinya mungkin pesan dari video ini nanti nyampe ke orang-orang, ke yang mau baru masuk ya. Kita tahu Pinolope itu apa. Mungkin di Batam itu ada four wheel yang namanya Pinolope Viking Nongsa Lo Persib tentunya. Oke, mungkin sejarah berdirinya Mang Yayan sedikit bisa digambarin seperti apa dulunya. Kalau dulunya masih zaman istilahnya tumpah darah ya. Ya, Tumpah darah ya. Untuk membangkitkan satu korwil itu harus ada perjuangan. Tapi
mudah-mudahan sekarang nggak ada lah, adanya terus berkembang, ada korwil lain misalnya, ada tambahan korwil, nggak ada lagi harus tumpah darah. Kalau dulu perjuangannya ya dibilang cukup menyakitkan, tapi banyak kemenangan. Banyak kemenangan dulu ya. Dulu dengar-dengar sih Penelope ini pecahan korul gitu ya. Iya. Dulu kalau saya tahu sih namanya itu bukan Penelope ya, Blue Army ya. Blue Army Nongsa. Oh, Blue Army. Jadi Nongsa sama Punggur ya. Iya. Nah, jadi satu. Setelah itu pemekaran karena mungkin anggotanya banyak yang di pelosok. Jadi Nongsa sendiri, Punggur sendiri ya. Iya. Untuk anggota waktu zaman itu ada berapa orang namanya ya? Sekitar paling banyak 13 13-an kalau salah. Berarti waktu itu tidak banyak, tapi cukup lah ya, cukup untuk bertahan dan cukup untuk menyerang waktu itu. Oke, sekarang mungkin sudah beranjak ke yang berapa tahun Bang ya? Mau ke 5 kayaknya. Udah mau jalan ke 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi kalau mau beranjak 5 tahun itu seperti anak yang usia udah mau merangkak lah ya, merangkak, mau belajar berjalan, berdiri. Ya intinya mungkin diutamakan kesolidan tadi yang katanya Yonglek sampaikan ya. Oke, balik lagi ke Yonglek lagi. Ya kita ngobrol-ngobrol tipis-tipis santai aja sambil nunggu kopinya. Yonglek, siapa sih orang yang ngajak kamu ke Penelope? Itu Mas Ubay, Mas Ubay. Mas Ubay itu siapa? ketua Blue Army dulu. Oh, ketua Blue Army. Kenapa menganjurkan ke Penelope yang lihat nih? Tidak ke korwil yang lain. Terus kenapa dekat sama saya kamu sekarang ini? Ada apa? Ada apa? Gak ada apa-apa. Ya biar yang melihat video ini tahu nanti Yonglek sudah tua, nanti dilihat videonya ini ternyata ceritanya, ya kan? Iya, Iya, betul juga. iya. Mungkin bisa ceritakan sedikit Yonglek. Kenapa? Penelope terus dianjurkan harus masuk ke sana aja gitu. Padahal ada squad kubur gitu kan. Nah, Masih ada army. dia orangnya agak kumaha gitu ya. Maha. Ya, dia pulang kerja tadi dia capek ya. Langsung ke sini. Tadinya mau nggak di sini tempatnya guys. Tadinya kita mau nongkrong di mana sambil santai gitu, cuman sayanya keburu bukan banyak urusan sih, ada urgent nggak dodol. Oke guys, kita lanjut lagi ke masih Yonglek ini, Mas. Saya masih nanya-nanya ke Yonglek. Selama di Penelope itu seperti apa sih kesannya itu? Tadi udah tanyakan sih di pertama, cuman ingin lebih ini lagi lah. Ingin lebih ke hatinya Yonglek itu seperti apa? Gak usah malu-malu. Cuma Udah sih ada nanya deh kamu kurang. saya ada muda. Ya guys, dia kalau depan video agak gimana? Dia suka ngerem. Kan potong-potong video kan gitu. Ada lama durasinya. Kita video banyak. Subscribe. Subscribe. Ya, ya guys, nanti kita lanjut lagi nunggu Mang Rahmat, kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Guys, kebetulan ada narasumber baru ini, Mang Rahmat. Selamat malam Mang Rahmat. Selamat malam. Ya ini ngobrol-ngobrol santai aja Mang Rahmat. Tadi udah ngobrol sedikit sama Mang Yayan, sama Yonglek. Sini ya, tuh mau kabur itu biar melihat. Ya ngobrol-ngobrol santai Mang Rahmat ya. Jadi kan Yonglek pun udah menyampaikan kesan-kesannya masuk Penelope. Dia baru 2 bulan ini. Nih Mang Rahmat, gimana Mang Rahmat di Penelope? Saya pribadi kalau di Penelope nyaman karena orang-orangnya enak juga, welcome juga sama saya. Sama orang yang baru itu mudah adaptasinya untuk di Penelope. Yes. Ini kebetulan Mang Rahmat sama Mang Yonglek ini kalau ada event itu
dia seperti apa ya, magnet yang tidak bisa dipisahkan guys. Jadi kalau ada event, kalau ada kegiatan apapun itu, beliau ini duet selalu berdua. Kami pun sama Maya pun kadang-kadang kalah ya makanya. Rapnya. Iya, ya mungkin itu untuk cara menghidupkan mereka, ciri khas mereka berdua. Nah, kalau ada cara mungkin seperti itu. Iya. Yonglek ke pertama kenal sama Mang Rahmat, awalnya seperti apa itu? Kok langsung bisa dekat gitu, jadi partner lah kalau istilah kerennya kan? Partner kan. Geng. Jadi gimana itu pertamanya itu? Pertama itu kenal dari Pinalope. Jadi Penelope ini mempersatukan, jadi yang tadinya nggak kenal jadi kenal, jadi Iya. akrab, jadi partner gitu ya? Iya, Betul. betul itu. Jadi Mang Rahmat sendiri bagaimana melihat sosok si Yonglek ini? Pertama kenal Ganteng itu orangnya. Kalau Ganter sudah punya pacar ya? Aduh. Aduh, Jangan Bang. ditanya. Aduh. Udah ada apa belum? Udah ada. Udah ada guys, nanti kita selanjutnya di video selanjutnya kita cari tahu pacarnya si Yonglek ya guys ya. Oke, balik lagi ke Mang Rahmat tadi, gimana Mang Rahmat? Awal kenal sama Yonglek itu di Stopok ya. Wah, di Iya. Penbiking Batam. Bikin Batam di Stopok. So, pertama ketemu langsung ngajak mupet bareng. Mantap memang divisi Asik acara. ya? Iya, asik memang. Langsung klop lah. Terkapar-kapar katanya. Tumbang. Oke guys, kita lanjut lagi ke Mang Yayan nih. Mang Yayan ini sini sebagai ya dibilang senior sih tidak, beliau ini yang mengetahui lah gelombang arusnya Penelope. Jadi Mang Yayan, setelah kehadiran rekan-rekan yang baru, teman-teman dulu yang baru, seperti apa Mang Yayan? Enak, asik, bisa diajak kompromi, bisa membantu terus menghidupkan Pino. Intinya ya terus makin meningkat lah Pino dari dulu. Intinya para pembina kita kayak Mang Indra, Mang Kiwong udah pada pulang. Ya mudah-mudahan melihat video ini nantinya ya. Pada pulang, kami cuma berdua sama Rifki. Terus datang mereka, jadi makin rame lah Pino. Mereka itu siapa? Penelope bangkit ya. Iya, Akhir. makin nyaman lah, terus makin berkembang, dan alhamdulillah kita pun udah punya mabes sendiri Alhamdulillah. sekarang. Kalau istilah mabes itu mungkin tempat apa ya, sekretariat gitu ya. Iya, Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit yang tahu awal mulai kita punya mabes itu seperti apa? Ya ditanya Penelope ini sebelum punya mabes itu pindah-pindah guys, pindah-pindah kita ngumpulnya kadang-kadang di sini, Ini kadang di Punggur, kadang ke Batu Besar, ke Bengkong. Nah, alhamdulillah pada waktu 2 bulan ke belakang guys ya. iya. 2 bulan ke belakang kita nyari tempat untuk tempat singgah, tempat istirahat, dan istilahnya mah sekretariat tempat keduanya Penelope. Di sana di Batu Besar, di Pasar Geledek, ya lumayan tempatnya lah untuk mencurahkan isi hati ya kan. Tapi jangan isi hati si dia ya kan. Gitu dong. Jadi untuk kedepannya seperti apa nih? Kegiatan Penelope kan ini jujur aja nih, hiburan kita Liga 1 pun tertunda, nggak tahu sampai kapan ya kan. 2001 mungkin. Mungkin dari yang Lek, apa kegiatan yang ibaratnya untuk mempererat lagi ya, gantinya Liga 1, gantinya hiburan kitanya apa? ya kayak main pantai. Yang penting ada perkumpulan. Ya bisa. Berkumpul. Liwat. Lewat ngabajigur, ngusap bareng. Ya ini dengan bajigur. Ini mengingatkan ya bajigur. Ya sebenarnya si orangnya ada bakat juga, tangannya ada, cuma lihat tangannya. Nah, ada seni juga membuat sesuatu kuliner lah. Dia lihai meracik bajigur pemirsa ya. Nanti boleh lah mau request bajigurnya ke Yonglek ini. Kalau boleh tahu Yonglek sekarang kerja di mana? Oh, masih PT Synergy Oil Sinergi Oil ya. Iya. Nah, itu di mana itu? di Pungkur.
masih di Pungur ya, nggak jauh lah ya. Ya, Kalau Mang Rahmat, nih asal usulnya dari mana nih? Kerja di mana, tinggal di mana juga, aslinya mana nih? Saya sendiri asli lahir Majalengka, tapi lama tinggal di Bandung. Majalengka. Terus mulai ke Batam itu 2014 kerja di Hangar Lion di kawasan Bandara Hang Nadim. Buat pesawat nge-repair ya. Repair Jadi pesawat banyak bocor mainnya. Nah, itulah saya. Ya guys, beliau ini yang suka mekanik lah sih namanya, memperbaiki Betul. nge-repair pesawat. Tuh. Karena di sini dekat area kita nih Pinolope, dekat dengan bandara, dengan hanggarnya pun dekat juga. Kalau Mang Yayan sekarang di mana nih Mang Yayan nih kesibukannya nih? Saya kesibukannya kerja di PT Ekogreen. Ekogreen ya. Iya. Apa tuh PT apa tuh? Ekogreen oleo chemical kayak ada produk alkohol tapi nggak bisa dikonsumsi di sini, dia Berarti keluar. keluar ya. Iya. Oke. aneh bro. Amer ya. Ya ini tadi kan nanya kesibukannya, kerjanya, apakah tidak mengganggu ke keluarga? Kan harus bagi waktu dengan Pinolope. Kali ini harus sifatnya memikirkan juga Pinolopenya. Ini seperti apa nih? Kalau untuk masalah waktu, kita pandai-pandai kita lah bagi waktu antara kerjaan, komunitas, juga buat keluarga. Kita cari-cari mana prioritasnya kita dulu. Kalau untuk masalah waktu. Mang Yayan? Paling loyal Mang Yayan sebenarnya, kerja iya, keluarga iya. Cuman untuk Pinolope pun nggak pernah absen, kayaknya kalau di absen kayak sekolah mah ya. Ada terus. Nggak ada apanya. Iya, nggak ada apanya. Gimana kira-kira Mang Yayan nih? Bisa Ya, ngebagi intinya gitu. yang penting bisa bagi waktu, ke keluarga bisa, ke organisasi bisa, ke saudara bisa. Ya tergantung kitanya sih, kita yang ngatur semua, berbagi waktunya. Mungkin Nyolek Tergantung karena kita baru juga sih. gabung juga nih. Nyolek udah lama ikut organisasi, baru ini atau seperti apa? Udah lama juga sih, Bisa ngebagi waktunya nih gimana nih? pandai-pandai juga. Mau pandai ya kan, bisa ngebagi waktu. Iyalah, kita ngobrol nyantai Pinolope. Untuk sekarang berapa anggota nih Pinolope? Nah, mau yang aktif, mau yang tidak, mungkin yang terdata lah, mungkin bisa dibilang seperti itu. Sekitar 40-an ada. Iya. 40 ya. Kalau di total semua antara yang aktif, yang Yang mungkin aktif. masih kurang aktif. Jadi mungkin di Pinolope ini ada grupnya sendiri ya. Iya. Ada grup WA, Facebook mungkin semuanya ada lah ya. Ada. Itu cara merangkul anggotanya seperti apa? Ya mungkin apa untuk saat ini karena kan di Pinolope sendiri nggak hanya di Nongsa aja anggotanya. Ya, ya. Jadi untuk menjangkau seluruh anggota kita berlakukan per tempat, kita apa namanya, buat per squad, kita buat squad. Jadi itu kepanjangan tangannya dari pengurus untuk menjangkau seluruh anggota, karena kita nggak mungkin juga kita handle langsung. Jadi domisilinya ini anggotanya tidak semuanya di area Nongsa gitu ya? Iya. Betul. Wah, luar biasa juga. Kenapa orang-orang ini kok bisa kegabung ke Pinolope? Padahal jangkauannya ibaratnya kalau bisa dibilang kan anggota ini kan tinggalnya kan tidak di Nongsa, maksudnya tuh jauh lah dari area Nongsa. Kok bisa gabung ke kita ke Pinolope itu seperti apa? Mungkin kalau dibilang kenyamanan dari hatinya kan, padahal di setiap kotanya bilangnya itu ada perkornya, tapi bisa arah ke sini, itu tergantung hatinya nyamannya di mana. Berarti semua itu kembali lagi ke hati kita ya, Iya, kenyamanan ya. Seperti yang oleh mungkin ya baru gabung main tiba-tiba udah nyaman. Padahal baru 2 bulan nih. Kalau 2 bulan ini ibaratnya masih meraba lah, mengenal ya. Mengenal. Tapi udah punya partner, udah enjoy di situ.
Kalau udah nyaman nggak bisa berpaling ke lain hati. Iya. Ini kembali lagi ke si dia ya. Iya. Si dianya ini siapa? Jangan ke Oh itu privasi dia siapa privasi yang boleh disebutin ya. pribadi. Ya pribadi. Tadi tahu kok siapa. Apa? Oke lanjut lagi guys nih masih sedikit seputaran Penelope aja kita ngobrol santai lagi. Jadi untuk ke depan nih kegiatannya apa aja? Apa yang di kegiatan yang di Piking Batam atau seperti apa? Kegiatannya apa ya? Eh, Kalau bilang ya nggak ada salah lagi. penjualan lah dari para skuadnya. Ada yang kayak jual drum, ada yang jual apa lagi? Oh berarti di Penelope itu ada semacam divisi usahanya gitu ya? Iya. Oh jadi oke kembali lagi. Sekarang gini ya di Penelope itu ada divisi usahanya ya. Di Penelope divisi usahanya. Jadi teman-teman atau anggota yang belum ada penghasilan bisa ikut. Karena ada berbagai bidang usaha. Ada ngejual drum, di kurir. Si Yonglek jual apa tadi? Bajigur ya? Nah, bajigur. Itu untuk Penelope-nya apakah ada atau seperti apa sistemnya itu? Jadi ada itu hasil keuntungannya itu untuk Penelope-nya seperti apa? Itu hasil jual bajigur ya? Sebutkan ya. Ya kira Mang Rahmat bisa ngejawab. Mungkin apa namanya untuk ke Penelope-nya sendiri itu nanti dari divisi usaha itu dibagi-bagi porsinya antara mungkin kan dari anggota juga ada yang bantu dalam usaha. Nah itu nanti keuangannya kita juga selain buat Penelope-nya sendiri ada bagiannya, buat anggota yang membantu usaha kita juga ada bagiannya. Jadi anggota itu nggak terlalu terbebani dengan biaya-biaya uang kas dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Mereka juga terbantu dengan usaha kita sendiri, jadi nggak memberatkan. Untuk Mang Ayan udah pernah merasakan ya Mang Ayan ikut di divisi usahanya? Kalau saya belum sih, belum, tapi cuman banyak mengarahkan yang belum ada pekerjaan gitu. Kebetulan di sini pada pekerja semua ya. Iya. Nah, nantilah kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang apa yang tadi disampaikan itu ya. Jadi bagus juga sih ini sebenarnya untuk memotivasi kan, karena mungkin setiap bulannya tuh Penelope itu punya pengeluaran ya, ada pengeluaran uang kas itu untuk apa aja tuh operasionalnya itu? Untuk uang kas sendiri operasionalnya tentu sekarang kan karena udah punya tempat, punya mabes sendiri, kita mengeluarkan bertambah juga untuk biaya sewa tempat, untuk masalah listrik yang dan sebagainya. Terus untuk uang kas ke Piking Batam juga mungkin sebagian lainnya di ini kalau ada acara-acara. Berarti banyak diarahkan ya, uangnya tuh kembali lagi ke situ lagi ya. Iya. Ya, Dari misalnya dari anggota untuk anggota kembali lagi untuk Penelope juga ya. ya betul. Tetap bagus-bagus. Oke, mungkin nanti kita lanjut di perbincangan selanjutnya. Ini mesti ngobrol kecil aja Penelope. Jangan lupa apa, Lek? Subscribe Oke, subscribe ya. dan subscribe. Oke, terima kasih Yonglek, terima kasih Mang Ayan, Mang Rahmat, tetap Penelope bangkit ya. Selamat malam. Lah.